ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Apa ini janji yang Anda sebut, Pak Kapolri? Polisi bentak-bentak nikahan rakyat kecil. Giliran nikahan Atta, polisi bungkam. Main-main ini. Kita semua capek, Pak. Tahu kamu? Gak hanya kamu aja. Kita nggak pulang ngurusin garda di depan kita. Kamu macam-macam ngumpulin orang kayak gini. Orang hajat aja udah nggak ada yang mau. Apa ini, acara apa ini? Malah enak-enak pesta kayak ini. Kamu otakmu gimana otakmu? Kau pengen mati sendiri? Mati aja sana. Main-main ini. Ayo bawa ke Polres. Orang yang menjalankan kebijakan, kekuasaan, institusi yang lainnya, baik orang itu sadar menjalankannya dengan sangat sadar atau dia tidak sadar. Jadi jangan dikira antek itu yang mengaku sebagai antek. Enggak mengaku sebagai antek pun kalau dia bergerak sesuai dengan arahan dari tuannya, itu juga antek gitu. Kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri, tentunya bagaimana menampilkan Polri yang tegas namun humanis, bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, bagaimana kita memberikan pelayanan secara transparan dan bagaimana kita mampu memberikan penegakan hukum secara berkeadilan. Ini tentunya menjadi tugas kami ke depan. Hari ini kita untuk yang kesekian kalinya melihat kezaliman-kezaliman itu dipertontonkan secara telanjang dan terbuka. Takbir. Allahu Akbar. Apakah kita akan diam melihat kezaliman-kezaliman ini? Tidak. Apakah kita akan diam melihat kesewenang-wenangan ini? Tidak. Apakah kita akan diam melihat hukum ditegakkan secara tebang pilih dan pilih tebang? Tidak. Tidak ada satu jawaban apapun kecuali kita harus melawan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Apa kata Pak Polisi? Kami yang punya wewenang, kami yang punya prosedur, kami yang punya keputusan. Apakah ini sewenang-wenang? Kalian sama, kalian rakyat seperti kita. Kalian harus merasakan apa yang kami rasakan. Pak Polisi, di sini kami berada untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia. Mereka hanya baru kita, baru membantu. Dikit-dikit buat aturan yang mencekik kebenaran. Sebab katanya negara ini negara hukum dan haruslah rakyat taat hukum. Akan tetapi mereka sendiri kebal akan hukum itu. Sebab sistem hukum yang diterapkan tajam ke bawah, tumpul ke atas, miris. Apa aturan yang selalu membuatku merasa gini? Seakan memang kita ini hanya mainan negara, mainan penguasa. Sedangkan dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbicara bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Manusia mana yang kalian maksud dan keadilan seperti apa? Undang-undang ini berbicara kemerdekaan yang isinya bualan semua. Salah satu contohnya pada bab 1 pasal 1 ayat 2 yang berbicara kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Tapi semua itu jauh dari permainan mereka.
Apa ini janji yang Anda sebut, Pak Kapolri? Polisi bentak-bentak nikahan rakyat kecil. Giliran nikahan Atta, polisi bungkam. Bawar Merah Indonesia kembali hadir untuk Anda dengan sajian informasi yang terupdate dan tentunya sesuai fakta yang ada. Beda nasib nikahan Atta Aurel dengan hajatan warga biasa yang sampai dibentak polisi. Konten Islam.com. Video Kapolsek Kaliwates Kompol Edi Sudarto memarahi pria Parubaya yang menggelar arisan di tengah wabah corona yang terekam pada Maret 2020 lalu kini kembali viral. Video tersebut kembali beredar usai Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir di acara pernikahan selebritas Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Dalam video tersebut terlihat bagaimana Edi Sudarto memarahi pria Parubaya tersebut dengan nada tinggi. Pria tersebut hanya tunduk tanpa melawan. Kita semua capek, Pak. Tahu kamu. Nggak hanya kamu saja, kita nggak pulang ngurusin garda di depan kita. Kamu macam-macam ngumpulin orang kayak gini, orang hajat aja nggak ada yang mau. Bentak Edi Sudarto. Video itu diketahui terekam kamera di Jalan Melati, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates. Polisi datang ke lokasi acara untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan video tersebut salah satunya dibagikan oleh akun Twitter Azam Mujahid Izulhan, di mana postingan tersebut mendapatkan tanda suka sebanyak 6.700 dan komentar sebanyak 3.600. Hukum milik penguasa @hukumdan. Kerumunan yang dihadiri petinggi negeri ini, Kapoldanya kenapa tidak dipecat? Negerimu tidak baik-baik saja, kawan. Bersuaralah. Ini bukan soal siapa dan apa, tapi ini soal proses penegakan hukum yang nyata sekali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hal ini pun ditanggapi oleh netizen seperti Kinika, Cali Alfaiza. Kangen kompak haul untuk memberantas yang udah kebangetan gak adil sih. Rada-rada muak juga dengan keadaan hukum yang kayak dipertontonkan ini. Mana tahu haulan Pak Lurah bisa sadar dan bijak tuh. Kadang sebagian orang hanya memikirkan dunia saja dan mengabaikan akhirat. Akhirnya kata mereka artis lebih mulia daripada ulama. Bejo Putra dan Hasbi, Arif Rahmansyah, Muhammad Lutfan, Iskandar Muhtar, Perdana Menteri juga turut memberikan komentarnya. Enggak berubah-berubah ya, katanya reformasi. Duh, sedih banget deh. Mereka tunjukkan keangkuhan dan kesombongan bahwa hukum hanya berlaku sesuai selera mereka kan? Susah nih mau beropini om. Mau beropini sedikit udah dituduh hate speech. Hoax, malah bisa dianggap subversif tuh. Harusnya Kapolda yang dicopot juga ikut bersuara, iya nggak? Supremacy of the law, equality before of the law, rule of the law. Haha, bullshit lah. Ya, bukan cuma hukum, semuanya udah carut-marut, tapi kita masih belum siap juga. Katik Itan, Yunas Anis, Tiang Grej, HP Purwa, dan Raden Syamili Syafi'i juga turut memberikan tanggapannya. Semoga pernikahannya tidak samawa nih. Bubu sama dengan budek dan buta. Pengen denger ya komentar Dr. Etir Tahudi? Ini soal keadilan yang dihilkan nih, soal ketimpangan. Ini Kapolda andalan dan pilihan kawan. Selain itu akun dari @delvi yang juga membagikan postingan seorang Kapolda sedang marah-marah kepada salah satu warga di Kecamatan Kaliwates tersebut. Melihat ini kasihan ya dibentak-bentak sambil tangannya dipinggang, padahal dibilangin secara santun juga pasti akan ngerti. Apakah Mas Anang kemarin sempat diginikan juga sama petugas? Ngamuk-ngamuk tanpa seragam lengkap PDH, PDL, PDU itu sepatu kenapa nggak dipakai Pak Pol? Tetangga desaku juga gitu. Acaranya udah digelar sedemikian rupa, ada petugas datang ngobrak-ngabrik acara. Makanan tenda pada dibongkar paksa, orang yang punya jatah dimaki-maki. Giliran ada perangkat desa menggelar acara serupa, malah petugasnya biasa aja nih. Belum lama ini tuh terjadi. Begitulah komentar dari Hugo Cheng. Kemudian The Jan Out. Lokasi di mana tuh Mbak? Desaku aja semenjak ada COVID ini udah ada 10-an yang nikah. Terbaru baru kemarin nih. Keadilan sosial bagi yang berduit itu, kata Zahra Hasan. Ya, itulah Indonesia. Aturan hanya berlaku buat rakyat jelata, tapi tidak buat para penguasa dan kaum borju kan, Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD juga dulu pernah bilang tuh hukum bisa dibuat sesuai pesanan kok. Aditya Kemal. Beda kelas, beda perlakuan, kasihan rakyat kecil. Indonesia lawak tapi nggak menghibur, hasu.
izin capture tweetnya ya. Mestinya nggak kayak gitu juga kali. Penyampaiannya kan bisa tuh secara baik-baik, secara beradab, ada tata caranya. Suka miris dia lihat apa yang seperti itu. Apa karena kita ini kaum tani, rakyat jelata, jadi seenaknya ngomongnya kayak gitu. Coba bayangin kalau itu keluarga kalian, otaknya dipakai diki atuh, kayak nggak punya attitude banget. Kata @lucky93. Kemudian Dr. Patrick, Kems, dan omong kosong. Berani cuma sama rakyat biasa, sama pejabat mah kicep. Lah, salah sendiri nggak jadi orang kaya atau orang terkenal. Coba kalau jadi orang terkenal atau berpengaruh, ya nggak bakalan dibentak-bentak lah. Semua orang juga pengen kaya kali, tapi takdir orang itu mah berbeda-beda. Ya Allah, jadi inget ya di wilayahku ada yang gelar acara terus didatengin polisi. Sempat viral di snap WA sama teman-teman. Terus besoknya ada nikahan anak pejabat digelar besar-besaran. Parahnya tuh acaranya tepat di seberang kantor polisi mereka tuh ada ayam aja. Nyata itu mas standar ganda. Ya, aturan hanya untuk rakyat jelata, untuk yang lain ya bisa diatur. Intinya lama gak lama video ini dibuat ya isinya tetap aja sama. Yang ada jabatan, yang berduit ya udah bisa santai gelar pesta gede tanpa khawatir pesta dibubarin gara-gara pandemi. Beda sama kita yang gak ada jabatan, relasi, duit, begitu ngadain pesta malah diobrak-abrik. Pengen komentar tentang keadilan dan perlakuan warga negara, tapi apa daya, cuma rakyat kecil, ntar komen dikit kena ciduk. Dan sindir Atta Aurel, Ketua MUI mengatakan, mengapa artis lebih dihargai daripada ustadz? Ketua MUI Pusat, Holly Nafis, secara tiba-tiba membandingkan soal pernikahan para artis dengan ustadz. Meski tak menyebut nama, akan tetapi Ketua MUI itu nampak mengungkapkan rasa penasarannya dengan situasi sekarang. Karena pernikahan artis lebih disukai untuk dihadiri ketimbang ustadz. Kadang dalam diri ini bertanya, mengapa artis lebih dikagumi dan dicintai dari ustadz ya? Mengapa artis lebih dihargai daripada ustadz? Tulis Khalil Nafis seperti dikutip dari akun Twitter miliknya @KhalilNafis pada Minggu 4 April 2021. Pernikahan artis pun lebih suka dihadiri dan menyedot perhatian orang-orang hebat daripada ustadz ini. Serius nanya nih, ada yang mau jawab? Dan sebelumnya, masyarakat tanah air sempat dihebohkan dengan adanya pernikahan YouTuber Atta Halilintar dengan artis muda Aurel Hermansyah pada Sabtu 3 April 2021 kemarin. Pasalnya akad pernikahan Atta Halilintar Hermansyah yang disebut-sebut menjadi acara termegah pada tahun 2021 turut dihadiri sejumlah orang penting di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto bahkan didaulat menjadi saksi pernikahan dalam acara itu. Jokowi hadir sebagai saksi pernikahan dari mempelai pria Atta Halilintar, sedangkan Prabowo sebagai saksi dari pihak Aurel Hermansyah, putri dari musisi Anang Hermansyah. Selain itu, nampak pula Ketua MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo ikut dalam acara itu dan menjadi perwakilan keluarga YouTuber Atta Halilintar.